Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Warna-warni dunia Loli. Loli merebahkan badannya di sofa setelah pulang sekolah. Oh, anak ibu sepertinya lelah sekali. Belajar apa saja hari ini? Banyak, Bu. Melelahkan sekali. Ada bahasa Indonesia, matematika, sains, dan kesenian. Loli jadi lapar. Tolong buatkan nasi goreng sosis kesukaan Loli ya, Bu. Oke, tunggu ya. Ibu buatkan. Tak lama kemudian, aroma dari nasi goreng sudah tercium. Ibu pun menghidangkannya di meja makan. Loli, nasi gorengnya sudah matang. Ayo makan dulu. Nasi goreng, aku datang. Loli awalnya bersemangat ingin segera menyantap nasi goreng itu. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat ada yang berbeda dari nasi gorengnya. Loh, mengapa ibu menggunakan sosis ayam? Loli kan ingin sosis sapi. Oh, bukankah Loli juga suka sosis ayam? Kebetulan persediaan sosis sapi kita sedang habis. Jadi, ibu menggunakan sosis yang ada. Loli langsung merajuk karena nasi goreng yang dimasak ibu tidak sesuai yang ia inginkan. Loli tidak mau makan. Jangan begitu dong. Ibu sudah memasak loh untuk Loli. Lagi pula, nasi goreng itu sama-sama menggunakan sosis kan? Tidak, Loli hanya mau nasi goreng dengan sosis sapi. Keesokan harinya, Loli menghampiri ayah yang baru saja pulang dari kantor. Ayah, sepatu warna hijau ini bagus ya. Iya, bagus. Sepatu ini persis dengan sepatu yang kemarin Loli beli, bukan? Iya ya, namun sepatu yang Loli beli berwarna biru. Jadi, tolong ayah belikan Loli sepatu yang warna hijau ini ya. Ayah tertawa kecil sambil membelai kepala Loli. Loli kan baru saja membeli sepatu. Sebaiknya sepatu itu dipakai dulu hingga beberapa waktu. Jika memang sudah harus ganti, baru kita membeli yang baru. Loli mau beli sepatu sekarang. Bagaimana jika model sepatu itu sudah tidak keluar lagi? Pasti nanti akan ada model yang lebih bagus, oke? Lagi-lagi, Loli marah karena keinginannya tak terpenuhi. Kemarin, ibu memasak nasi goreng menggunakan sosis ayam. Hari ini, ayah tidak mau membelikan aku sepatu lagi. Menyebalkan. Mengapa hidupku sangat menyedihkan? Hari Sabtu pagi, Loli menunggu sarapannya sambil menyaksikan tayangan favoritnya, yakni Kisah Putri Lembayung dan Pangeran Berkuda. Sepanjang menikmati tayangan itu, Loli terus berangan-angan. Andai saja aku mempunyai istana yang megah, seperti milik Putri Lembayung. Pasti hidupku akan lebih bahagia. Setelah selesai makan pagi, Loli merengek kepada ayah dan ibunya. Ayah, ibu, kapan kita pindah rumah? Loli ingin tinggal di istana seperti Putri Lembayung. Besok ya. Benar ya? Iya, kalau tiba-tiba ayah menjadi raja, kita akan pindah ke istana. Loli terlihat sangat kesal setelah mendengar jawaban dari ayahnya. Mengapa ayah dan ibu malah bercanda?
Kalau ayah dan ibu tidak ingin membelikan rumah baru untuk Loli, Loli akan marah. Hidupku sungguh menderita. Di teras rumah, ayah dan ibu membicarakan Loli yang semakin hari semakin sering mengeluh. Akhir-akhir ini, Loli kerap mengeluh dan marah. Setiap kali keinginannya tidak terpenuhi. Sepertinya Loli belum begitu mengenal dunia sekitar, Bu. Jadi, sulit baginya untuk menghargai apa yang ia miliki. Ia lebih fokus pada apa yang ia inginkan. Sementara itu, di dalam kamar, Loli tampak mengantuk. Matanya terasa berat. Apalagi ia baru saja menangis. Daripada aku bersedih, lebih baik aku tidur saja. Siapa tahu nanti ayah dan ibu berubah pikiran sehingga mau pindah ke rumah baru. Loli pun memeluk gulingnya kemudian tertidur lelap. Di tengah tidur, Loli bermimpi melihat seorang kakek yang berpakaian lusuh. Kakek itu sedang menikmati nasi yang baru saja dibuang oleh pelayan restoran. Kakek sedang makan apa? Kakek sedang memakan nasi sisa pelanggan restoran. Lumayan, masih ada tulang ayamnya. Oh lala, Loli terkejut mendengar jawaban si kakek. Loh, mengapa kakek memakan makanan sisa? Kakek tidak bisa memasak. Kakek tidak punya uang untuk membeli makanan. Jadi, nasi sisa inilah yang menyelamatkan perut kakek. Setelah Loli berbincang sejenak dengan si kakek, ia pun berjalan lagi. Kini, giliran ia bertemu dengan anak seusianya yang tampak berjalan pincang. Mengapa kamu berjalan seperti itu? Kakimu sakit? Iya, kakiku lecet karena sepatu yang kugunakan sudah kekecilan. Mengapa tidak membeli sepatu baru saja? Tidak, kata ibuku uangnya belum cukup untuk membeli sepatu yang baru. Loli menghela napas panjang setelah bertemu dengan kakek dan anak yang berkekurangan itu. Tak lama kemudian, ia melihat seorang anak perempuan yang sedang asyik bermain di depan rumah. Ini rumah kamu? Iya, ada apa? Kamu mau bermain ke rumahku? Loli memandang rumah itu dengan seksama. Ubinnya tidak berlapis keramik. Temboknya mengelupas. Bahkan tidak ada halaman yang luas seperti rumah Loli. Kamu bahagia tinggal di rumah seperti ini? Bahagia kok. Bagaimanapun juga, rumah ini adalah hasil dari jerih payah ayah dan ibuku. Yang penting, aku bisa beristirahat tanpa takut kehujanan maupun kepanasan. Loli tiba-tiba terbangun. Ia pun memandangi sekelilingnya untuk memastikan bahwa ia baru saja bermimpi. Mengapa semua mimpiku terasa begitu nyata? Menyedihkan sekali. Loli lantas keluar dari kamarnya. Ia mengajak ibu dan ayahnya untuk berkeliling kota sejenak. Apa yang ada di mimpi Loli benar adanya. Selama berkeliling kota, ia melihat pemandangan yang sama persis dengan apa yang ada di mimpinya. Oh, mengapa aku selalu merasa hidupku penuh penderitaan? Padahal ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit. Mereka bahkan masih bisa tersenyum dan bertahan meski dalam kondisi seperti itu.
Loli amat menyesal. Semua yang ia keluhkan ternyata adalah hal yang tak mudah didapatkan oleh orang lain. Aku berjanji akan terus bersyukur dan menghargai apa yang aku miliki. Sejak saat itu, akhirnya Loli bisa menemukan kebahagiaan di setiap hal, walau yang paling sederhana sekalipun. Kamu sudah tahu kan kalau Riri punya banyak sekali cerita seru. Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay, kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai, simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya. Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.